Oke, selamat malam. Dengar suara saya? Ada Pak, Ya, dengar kan? ada Pak. Oh iya, oke. Oke ya, selamat malam. Hari ini kita ketemu lagi di chapter 4. Terus, kalau seandainya Anda semua mau keluar ruangan dan yang lainnya ya, itu usahakan pakai masker. Karena sekarang Batam lagi genting ya, karena isunya ini banyak perusahaan yang kena COVID gitu untuk karyawannya. Oke, ini sudah join semua? Sudah join semua? Oke, sebelum kita masuk materi ya, di sini ada, kelompok Charlie, River, Arik, Daniel, John Susanto ada. Ada Pak. Oke, kemarin ada tugas ya, bisa share screen perwakilan kelompok, tugasnya udah buat seperti apa gitu ya. Karena minggu ini saya lagi sibuk ya, jadi belum sempat cek di LMS, jadi saya mau pengen cek langsung aja. Oke, silahkan. Share screen Yang ya. yang UI UX itu ya Pak. Iya, yang Oke, kemarin River. oke bentar. Nah, karena materi sekarang ya Cordova kan gampang ya. Anda udah bisa jQuery, udah bisa JavaScript, HTML itu gampang ya. Jadi istilahnya saya mereview sebentar pun sudah paham gitu. Oke, silahkan. Bentar Pak, lagi buka Figma-nya Pak. Oke. Oke, bagi yang kelompok lain ini ya, disiapin ya Figma-nya atau desainnya yang tugas kemarin. Ya, jadi nanti kalau saatnya saya minta share screen kan sudah siap ya. Sebelum kita masuk ke materi, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan soal dari chapter 1 sampai chapter 4? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Atau mau share screen dulu juga boleh ya. Jadi nggak harus dari kelompok River dulu, boleh juga ya. Ada yang mau share screen untuk ngelihatin tugasnya? Silakan. Oke ya. Kelompok yang River lu atau yang kelompok lain juga boleh ya. Belum lihat River. Coba jelasin apa yang dibuat. Nah, Masih apa Pak? Masih awalannya sih Pak. Cuma yang desain untuk loginnya masih belum ada gambaran. nggak apa-apa. Udah bagus ya. Oke. Ini berarti tentang ini ya. Tentang kucing ya. Sebenarnya ini tentang hewan sih Pak. Hewan peliharaan. Hmm. Ini mirip pet shop itu ya. Ya,
Untuk desain kami ada 2, tapi masih belum tentuin yang mana mau dipilih, Pak. Berarti ini nanti rencananya untuk ini, untuk UTS-nya. Ya, ya. Ya, karena UTS kan sampai desain aja ya, nggak harus sampai codingnya kan. Iya, Desainnya Pak. pun ya UTS bebas lah temanya gitu. Oke, bagus River. Oke ya, Oke. desainnya bagus ini kan. Oke, sip. Oke, Makasih, Pak. selanjutnya ya udah bagus itu ya. Saya aja kalah sama desainnya River, itu lebih bagus gitu daripada desainnya saya kan. Kalau saya lebih kuat di program, di codingnya, di logiknya. Oke, selanjutnya kelompok Derwin Galen ya, and the gang. Silakan. Ayo. Oke, Pak, silakan. mau Iya, langsung buka aplikasi yang dibuat di dalam atau image aja? Kok image lebih cepat sih? Saya lagi buka boleh banyak barang. terserah gitu. Kalau untuk chapter 3 bebas ya, yang penting projectnya ada. Oke. Oke, silakan. Image juga boleh ya. Mana ya? Share screen. Udah nampak, Pak? Belum. Ada nampak? Oke. Coba jelasin. Ini Jadi halaman ini wall pas mau masuk. screen-nya ya. Eh, ini layar pertamanya pas mau masuk. Hmm. Terus Loading. Loadingnya. ya, ini split screen-nya Eh, maksudnya kan? Yang mau ya keluar first ya, screen, yes. keluar tuh kan. Ya. Terus Lalu ini masuk menu. Kita kan bikin itu elektronik menu buat cafe ini. Oke. Udah habis. Dulu Belum, aja. yang lain belum. Oke, Dua sip. ini, ya. Ya. Kalau coba di split screen-nya Darwin depannya. Apa? Yang split screen-nya seperti apa tampilannya? Back lagi. Ini. Oke. Like ya, Pak? Ya, layarnya udah ini ya. Istilahnya kan yang penting konsisten untuk warnanya ya. Back lagi. Ya. Ini ukurannya udah sesuai dengan ukuran HP kok. Ini Oke. cuma bedanya ini screenshot sih. Kalau Hmm. yang ini langsung saya ekspor. Dia ekspornya cuma bisa 1 kayaknya. Baru belajar pakai app-nya sih. Oke, berarti ini yang dashboard-nya ya. Untuk dashboard. Ya, ini layar itunya mau ini kan itu restoran, Pak. Iya. Ini menunya. Oke, sip. Bagus. Oke, Saya tutup. selanjutnya Lalu Pak, saya mau bilang Pak, si apa itu? WV izin Pak, dia demam Pak. Siapa? Wilson Fernando. Wilson Fernando. Sebentar, saya absen dulu. Di kompos saya, yang kedua banyak orang. NPM-nya berapa? Wilson. Oh, Wilson Fernando ya, izin ya. Ya, iya. Dia izin, dia demam mau pergi mau tes. Oke. Oke, thank you. Oke, selanjutnya kelompok Yusuf and the Gang. Ayo perwakilannya silahkan. Biar temennya lihat ya. Wih, mantap gitu kan. Ya, ayo Yusuf. Siapa yang mewakilin ini? Yusuf, Milna, Rio, Richard, Andriantoni. Sudah nama Pak. Nah, oke. Coba jelasin, Sob. Oke, jadi kami buat sebuah aplikasi Android ini untuk sejenis dictionary gitu Pak, tentang kopi. Jadi di sini untuk tampilan pertamanya ada login, register, ini loginnya. Kemudian ini untuk register. Dan ini untuk dashboardnya Pak. Sementara sih kepikir ya. kayak gini Pak. Oke, bagus Sob. Oke ya, sip. Oke, mantap ya. Oke, habis Yusuf, kelompok Jukenli, Mikael, Teddy,
Ada? Silakan share screen. Oke. Ada? Jugen Lee, Mikael, Teddy Sanjaya. Ada, Pak. Oke, coba jelasin Jugen Lee. Kemarin saya kirain itu pribadi kan, jadinya saya ada desain dua itu sih. Pertama desainnya kayak gini. Kalau ini untuk desain project kami. Yang mana? Yang ini ya? Ya, tapi kontennya itu cuma asal-asalan aja sih, sama desain ini sama gini aja. Nggak masalah itu. Cuma Oke. tiga slide aja. Oke, bagus ya. Kalau komposisi warnanya juga kan. Oke. Ini bagus. Terus kelompok Deren ada? Deren, David, Kelvin, Yudi Hartanto, Jenry. Yud, tampilkan Yud. Yud. Oke. Oke, silakan. Yudi kan? Oke, coba Yudi jelasin. Ini bagus juga nih Yudi. Ya, kelihatan Pak. Oke. Kami ini bikin satu aplikasi untuk menjadi perantara. Jadi kami melalui user search dengan budget mereka bisa menemukan list restoran yang bisa mereka kunjungi gitu. Jadi ini tampilan untuk login, register, forgot password ini satu paket, ini satu set. Oke. Next ini untuk vendor punya. Hah? Belum. Ini vendor register. Yang tadi ini serangkaian untuk user. Kalau yang ini untuk vendor. Jadi kalau untuk vendor dia bisa register dengan form-form yang lebih berbeda gitu loh. Oke. Nah, ini cuma form-form aja. Nah, ini untuk contoh search result-nya. Oke. Oke, sip. Oke. Next ini terakhir untuk dashboard-nya. Dashboard-nya yang mana, Yud? Yang ini dashboard-nya yang di user dashboard. Kalau yang di tengah itu vendor dashboard-nya punya si vendor. Terus vendor bisa input menu-menu mereka gitu. Jadi itu yang di sebelah kanan vendors input image gitu. Oke. Oke, selanjutnya kelompok Lisen, Meli Ferani, Melvi, Devani, Jody Saputra. Oke. Silakan. Halo, kelihatan nggak Pak di layar? Kelihatan. Oke. Coba Mel, jelasin. Aplikasi yang mau dibuat itu aplikasi pasar tradisional online. Jadi penjualan barang-barang tradisional lewat aplikasi mobile. Di sini ada menu home-nya. Ini waktu startup-nya nanti. Sama ini registration. Ini login-nya. Setelah itu setelah login itu ada ini dashboard menunya. Lalu ketika kita klik kategori nanti ada bestseller product, di sini ada product detailnya, lalu ada market detail, product categories, sampai cart dan order. Oke. Bagus Mel. Oke ya. Ini juga bagus ya untuk warnanya, istilahnya soft ya, nggak terlalu ngedrink juga, istilahnya ada ciri khasnya gitu. Oke, thank you. Terus sekarang kelompok Jumilio, Andiko, Lucky, Rivaldi, sama Hendri Wijaya. Ayo, mana? Silahkan. Yang kelompok ini. Ya, Pak. Oke. Ini
Ini saya masih, Pak, saya mau tanya dulu. Nanti kita buat projectnya itu versi webnya juga ada atau enggak ya? Kita cuma fokus mobile atau ada webnya juga? Kalau untuk webnya enggak ya, tapi kalau mau buat sih webnya enggak. gitu. Tapi istilahnya Oh, yang pasti IPA ya, IPA sama mobilenya gitu. Terus nanti IPA-nya itu jadiin satu aja ya. Saya kan punya domain hosting ya. Nanti semuanya jadiin satu di situ. Jadi nanti istilahnya diakses bareng-bareng. Jadi untuk webnya saya nggak fokus ya karena kita kan di mobile app. Jadi saya lebih fokus nantinya buat IPA sama buat mobile app-nya. Oke ya. oh, paling sejauh Tapi ini kalau masih di, buat webnya ya? nggak masalah kok. Oh, paling sejauh ini sih login-nya dulu sih Pak. Login register itu dari kemarin mikir konsepnya gimana gitu kan akhirnya kelamaan. Dan ini kan versi webnya, saya pikir perlu webnya. Nanti kalau untuk versi HP-nya ya paling tangkapnya dia seperti ini. Dia cuma Iya. di bagian kanan dan fotonya ini di atas. Paling gitu sih Pak. Ini ya rencana Iya. tampilannya ya. Iya, rencana tampilnya gitu, tapi mungkin masih ada perubahan gitu. Soalnya mau sesuaikan sama logonya. Oke. Gitu sih, Pak. Oke. Ya, ini aja kan? Oke sih, Iya. bagus ya. Soalnya bagus sih, tapi saya untuk versi mobile app-nya kan belum nampak ya. Iya, Nanti belum nampak. ya tinggal dikembangin lagi. Oke, kelompok Ardi Sutono, Denisa, Melsen, sama Jesse. Oke, silakan. Ada? Ardi Sutono? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Oke. Nampak, Pak. Ya, oke deh. Ya. Ini awal-awal ini kita aplikasinya Remind Me kayak aplikasi pencatat tugas gitu, Pak. Tapi dia secara online bisa dalam kelompok, Pak. Bisa buat grup. Ini awal-awalnya pengenalan aplikasi kenapa ini harus dibuat. Fungsinya apa? Terus ini loginnya, form registernya. Ini kita homepage-nya masih ada 2, mau pakai yang kayak combo box gitu atau yang bawah gitu, Pak. Oke. Ini profilnya, ini champ password-nya masih banyak yang belum siap sih, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting istilahnya kan ada ini ya. Istilahnya desainnya itu kan saya kan pengen lihat desainnya. Satu form pun nggak masalah buat saya ya. Kan pengen lihat aja gitu. Oke, Pak. bagus ya. Oke, terima kasih, Pak. Ini lagi ya, Di. Oke, Pak. Oke, selanjutnya kelompok Ricky, Hendra, Derek, Amir. Ayo, silahkan. Ada? Ricky, Hendra, Derek, sama Amir. Ada, Pak, tapi saya cuma satu form loh, Pak. Nggak apa-apa. Ya, bentar, Yang Pak, penting saya istilahnya ada dikerjakan ya. Sementara hanya ini sih, Pak. Soalnya saya lagi mikir, soalnya saya agak kesusahan pakai Marvel itu. Soalnya saya nggak tahu download packs-nya di mana. Halo? Ini aja. Iya, Pak. Judulnya apanya belum ya? Ini yang ngerjain siapa aja? Saya lagi buat, Pak. Yang lain? Ada bantuin? Belum sih mereka, Pak. Oke Tapi ya. sudah saya add di Teams-nya. Jadi istilahnya kalau tim itu kerjasama ya. Jadi ya kan istilahnya saling bahu-membahu ya. Jangan untuk kedepannya sih gitu. Istilahnya jangan ngandalin satu orang aja gitu. Istilahnya kan kita supaya belajar bareng-bareng. Jadi satu kelompok itu supaya bareng-bareng bisa. Oke, bagus ya Andra. Dikembangin lagi ya. Ya, Pak. Oke. Ada yang belum saya panggil kelompoknya? Ada yang belum saya panggil? Sudah semua ya? Kelompok kami belum, Pak. Belum. Kelompok siapa? Teddy.
Teddy siapa aja anggotanya Teddy? Andri, William, Boleh diketikin di komen nggak? Teddy. Oh, sebentar. Ya, soalnya saya nggak dapat ini, mungkin saya lupa copy ya. Di sini ya, Ted. Pak. Ya, katanya. Oke, atau temennya sambil ngetik, silakan Teddy share screen contoh tampilannya. Ini Pak. Ya, oke. Ini aplikasi untuk menjual jasa Pak. Hmm. Jasa desain khususnya. Ini tampilan waktu dia loadingnya. Kemudian ini tampilan waktu dia melakukan login kan, sudah login, tampilan homepage-nya seperti ini. Itu homepage-nya ada pilihan jasanya berupa ini ya Pak. Pas mereka milih misalnya contoh logo desain kan, nanti dimasukin ke halaman ini Pak. Untuk milih jasa-jasanya misalnya. Kemudian pas mereka klik, ini saya belum buat, belum final. Nggak apa-apa, istilahnya Ya. desainnya sudah ada Kira-kira ya. layoutnya seperti ini sih pas mereka milih produk yang mereka mau. Oke, bagus ya. Oke, silakan. Yang lain lagi, ada yang belum saya ambil, panggil kelompoknya. Selain Ardi, Teddy, Rosita, William, sudah semua? Oke, sudah semua ya. Oke, thank you. Desainnya bagus-bagus ya. Oke, istilahnya tinggal moles saja dikit, udah bagus ya. Bisa untuk istilahnya udah, saya lihat sih bagus kalau menurut saya ya. Itu tinggal tambah-tambahin dikit lagi, itu istilahnya sudah ada nilai untuk jualnya lagi. Terus sebelum saya presentasi masuk, saya share screen absen dulu ya. Oke, kita absen. Minta tolong kalau seandainya saya panggil mungkin temennya ada mic-nya rusak, diminta tolong dibantu dibilangin ya. Yusuf ada ya? Yusuf Hadir. tadi. Ardi ada? Andri hadir, Pak. Andri hadir ya? Yoi. Wilson Fernando izin tadi. Arik Bimantoro hadir kan? Hadir, Pak. Ya, Dani Lim? Hadir, Pak. Hadir ya. Muhammad Rivaldi? Hadir, Rivaldi Pak. ada? Hadir Hadir, ya? hadir. Ya, Melsen? Melsen hadir? Melsen ada? Oke, saya skip dulu ya. Felix Vandawa Manurung? Ada Felix? Felix ada? Felix ada, halo? Felix tidak ada. Andri Antoni ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Rio Kusnadi? Ada Rio? Hadir, Pak. Hadir. Ya. Charlie Aprianto? Charlie? Hadir, Pak. Risen? Risen? Hadir, ada? Pak. Ya. Ada. Teddy Fernando hadir ya. Hadir, Rosita Pak. ada? Iya. Hadir, Pak. Nisa? Denisa ada? Oke, hadir Pak. Hadir ya? Oke. Andiko? Hadir, Pak. Oke. Jumilio Pratama hadir ya tadi. John Susanto ada? Itu, Pak. John Susanto ada? Hadir, Pak. Hadir. ya. Ya, River? Hadir, Pak. Nah. Jesse? Hadir Pak. Hadir. Lucky Andito? Hadir, Pak. Ya. Elvin? Hadir, Pak. Oke. Hendri Wijaya? Hendri? Hadir, Pak. Ya.
Richard, Hadir, Pak. Budi Saputra, Hadir, Pak. Milna, Hadir, Pak. Ardi Sutono. Ada Ardi? Hadir, Pak. Meli Ferani, ada ya. Tadi presentasi. Deren? Deren Hadir, ada? Pak. Hadir. David? Hadir, Pak. Oke. Junifer? Junifer ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Ya. Derwin Galen hadir presentasi. Jukenli ada? Jukenli Ada, ada? Pak. Hadir, Ada ya. Mikael 42. Yang satu lagi Mikael 43. Hadir, Pak. Hadir ya. Teddy Sanjaya hadir presentasi. Kelvin? Hadir, Pak. Hadir ya. Ya. Yudi Hartanto. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Jenny Winata. Hadir, Pak. Hadir ya. Derek. Derek ada? Derek nggak hadir ya? Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Oke. Ricky Ferniando. Ricky. Hadir, Pak. Melvi. Hadir, Pak. Indra Wijaya. Indra, Pak. Oke. William Surya. Hadir, Pak. Oke. Kelvin Kurniawan. Selamat malam, Pak. Hadir, Pak. Malam. Amir terakhir. Hadir, Pak. Hadir, Oke, Pak. Oke ya. Oke. Ya, oke, Wilson udah. Jadi yang tidak hadir Wilson Fernando, Melsen ada? Hadir. Felix Melsen ada ya? Ya, Felix Vandava ada, Felix? Felix ada? Di chat bukan di list orang ada deh, Pak. Tapi nggak ada keluarkan suara. Oh gitu. Oke deh, saya anggap hadir ya. Mungkin malu-malu gitu. Mungkin lagi apa? Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita bahas tentang apa sih Cordova. Jadi di sini kita bahas ada untuk dua framework ya. Satu APAC, satu React Native. Kalau saya di antara dua-duanya, jujur itu saya lebih suka familiar sama React Native karena APAC Cordova itu permintaan Kak Tony ya. Jadi suruh bahas juga. Kalau menurut pribadi saya ya, itu untuk React Native itu lebih banyak referensinya, terus lebih ringan ya, lebih powerful. Masing-masing orang itu punya istilahnya suka ya, mana sih yang mau dipakai itu. Kalau menurut saya bebas ya. Nanti pun waktu nanti terakhir, Pak saya mau pakai Flutter juga boleh nggak masalah gitu. Oke? Jadi sebenarnya sih mata kuliah ini lebih fokus ke desainnya. Tapi kan nggak mungkin kan kita cuma bahas tentang desainnya aja ya. Jadi di sini nanti kita habis UTS kita bahas tentang IPA, bagaimana membuat IPA, terus bagaimana kita untuk mengkoneksikan untuk IPA-nya ya. Contohnya kita IPA, terus parsing datanya itu bagaimana gitu. Oke. Untuk chapter 4 ini kita bahas lebih dalam lagi tentang APAC Cordova. Oke. Nih. APAC Cordova salah satu hybrid ya, pendatang baru. Ini untuk lebih ke HTML sama ke JavaScript. Oke, ini. Jadi istilahnya kalau kita punya tampilan web, kita copy ke APAC Cordova itu biasanya jalan ya, karena ini sangat gampang. Terus untuk instalasinya itu kemarin sudah saya ajarkan.
Jadi di Apache Cordova itu Anda boleh menggunakan untuk Android Studio atau boleh menggunakan Visual Studio. Oke. Terus Pak, saya tampilannya runningnya boleh pakai Android, boleh pakai iPhone, ataupun boleh pakai untuk web ya. Buat saya nggak masalah. Mau pakai apa saja, is okay, nggak masalah. Karena ini kan kita mata kuliah untuk hybrid ya. Jadi di hybrid ini, saya membebaskan Anda semua untuk berkreasi. Pakai apa saja boleh ya, karena ini kan kita pakai hybrid dan ini rata-rata Anda sudah semester 5. Jadi semester 5 itu kan sudah punya background-nya masing-masing ya. Sudah punya apa sih nanti yang mau dibawa ke tempat kerja. Jadi saya tidak harus pakai Cordova, harus pakai React Native ataupun harus pakai Flutter. Buat saya bebas ya. Oke. Jadi sebelum Cordova, Apache Cordova itu namanya PhoneGraph. Kalau PhoneGraph itu dia istilahnya fokusnya ke web, biasanya frameworknya web. Bisa juga di ini mobile, tapi lebih fokus ke web. Ya, ini sebelumnya ini dari perusahaan Nitobi ya. Terus pada 2011 ini perusahaannya dibeli sama Adobe. Terus untuk Adobe ini pengembangannya itu dari Apache, makanya namanya Apache Cordova. Jadi di sini ini basicnya itu CSS ya, sama HTML5 dan JavaScript. Rata-rata Anda sudah bisa ya, jadi saya gampang ngajarinya. Cuma pertama sekali paling mungkin settingnya agak ribet ya, tapi kan rata-rata Anda sudah running. Oke. Plafonnya seperti Android, iOS, C#, Windows Phone itu semua running di Apache Cordova. Itulah istilahnya dia multi platform. Terus di Apache Cordova ini berikut model strukturnya. Rata-rata umum ya. Jadi kalau kita buat lihat referensi apa aja itu modelnya seperti ini. Oke? Karena di Apache Cordova ini kita basicnya HTML, JavaScript, CSS. Terus nanti Pak, bagaimana kalau seandainya kita mau nambahkan kamera, jaringan, split screen, terus geolocation. Itu nanti minggu depan ya kita bahas tentang Cordova plugin. Jadi bagaimana kita menambahkan fitur-fitur ini ke dalam Apache Cordova. Di React Native juga sama ya, ada juga nanti pluginnya. Plugin ini salah satunya kita untuk sebagai programmer itu untuk memudahkan. Jadi istilahnya kita panggil pluginnya, otomatis nanti langsung masuk, baru kita langsung konfigurasi dan memudahkan untuk settingnya. Contohnya kalau kita membuat di Android itu, kalau kita buat panggil kamera ya, itu ribet settingnya. Harus pasang ini, harus pasang itu ya. Kalau di apa sih kita tinggal panggil pluginnya, otomatis nanti langsung masuk. Seperti ini ya. Terus nanti itu kalau sudah kita bisa running, bisa jalan di Android Studio, untuk simulasi bisa dalam bentuk web ataupun pakai iOS. Oke, ini salah satu kelebihan di Apache Cordova. Oke, di strukturnya Cordova ini seperti ini ya. Jadi ada 3 syarat itu untuk bagaimana kita untuk menampilkannya. Oke, di Cordova ini kita pakai Node.js ya, pakai Git. Waktu pertama itu kan kita waktu menginstalkan ada 2 yang diinstal, itu Node sama Git. Ini salah satunya nanti yang istilahnya runningnya Apache Cordova atau utamanya. Terus ada mobil SDK ya, salah satunya kita bisa menggunakan Android untuk tampilannya ya. Terus kalau mau Pak saya pinginnya lebih simple cepat, kita boleh kok pakai untuk sementara pakai web untuk tampilannya ya, seperti untuk simulasinya ya. Jadi di saya tidak ada masalah mau menggunakan apa saja is okay, yang penting tampil gitu. Terus ini strukturnya ya. Jadi di Apache Cordova ini bagaimana susunan model alirannya. Oke. Istilahnya dari atas ke bawah. Oke. Di Apache Cordova ini pertama kita create project ya. Create projectnya kita bisa pakai perintah DOS
ataupun kita menggunakan Visual Studio. Ya, Visual Studio lebih gampang lagi ya. Langsung kita klik langsung tampil. Terus selanjutnya kita menggunakan platform. Oke. Platform istilahnya kita bisa untuk menambahkan plugin-nya seperti plugin geolocation. Bagaimana nanti di aplikasi kita itu bisa untuk mengakses nomor telepon. Ya. Terus atau Pak saya pengen nambahkan untuk IPA. Bisa juga nanti ada di plugin-nya. Setelah semua diinstal baru kita bisa edit HTML, JavaScript sama CSS-nya. Baru kita running di emulator. Jadi Apase Cordova ini karena Anda sudah bisa HTML, CSS, JavaScript ini sangat gampang ya. Istilahnya kita memindahkan dari web ke codingnya mobile app, tapi dengan kita tidak merubah HTML sama JavaScript-nya. Jadi berikut susunan model untuk Apase Cordova. Oke. Terus di Apase Cordova ini strukturnya seperti ini. Ya. Seperti ini. Ini contohnya saya bukanya di Android. Tetap ada index.html. Jadi kalau kita untuk buat web pun ada ya index.html. Istilahnya untuk menampilkan halaman depan. Kalau saya bukanya di Visual Studio, ini seperti ini juga. Oke. Jadi ini folder-foldernya yang perlu kita edit ataupun perlu kita tambahkan. Jadi di www ini adalah utamanya untuk kita istilahnya editing, menambahkan, menghapus, kita untuk mengeksplor aplikasinya. Ini susunannya. Ini penjelasannya lebih rinci, istilahnya lebih detail lagi. Jadi ada hook di atas ini ya. Istilahnya ini adalah folder yang berisi untuk script mengeksekusi perintah-perintah Cordova. Terus ada Node, pasti istilahnya ini untuk Node.js, istilahnya Node JavaScript. Terus ada platform, ini untuk source code untuk Android, iOS, dan web ya, nanti ada di platform semua. Plugin nanti kita isinya contohnya, Pak saya mau menambahkan geolocation, ini nanti masuknya di plugin. Pak saya mau menambahkan untuk local data, akses data. Pak saya mau menambahkan IPA, nanti masuknya itu di plugin. Terus www ini berisi source code aplikasi kita yang akan kita tulis. Ya. Nanti seperti index.html-nya itu kan ada di situ. CSS-nya, bagaimana kita menambahkan image secara manual, dan JavaScript-nya ini ada di www. Istilahnya ini bagian kita untuk explore source code-nya. Seperti config HTML kan kita untuk berisi konfigurasinya ya untuk nantinya. Terus paket log.json ini berisi untuk Node.js-nya, modul-modulnya. Ya, dan paket JSON itu berisi tentang modul JavaScript yang Node.js-nya yang ada di Apase Cordova. Terus ini yang kemarin, ya, ini tampilan di index.html. Oke. Di Apase Cordova ini sama kita membuat aplikasi dalam bentuk web. Ya, sama ya, seperti kan ada doctype, ada HTML, terus ini untuk gambar sini, ini seperti ya H1, strip H1 istilahnya untuk tulisan. Oke. Ini untuk selamat datang di belajar Cordova, ini seperti ini. Ya, ini untuk H2 ini lebih kecil lagi. Terus kita bisa tambahkan tulisannya. Ya, seperti connection, device ready, dan ini sudah ada JavaScript. Jadi istilahnya kita tinggal ngedit sedikit atau kita nambahkan. Ini bagaimana kita untuk menampilkan Cordova pertamanya. Oke. Terus ini ya, contohnya Pak, saya mau buat form login-nya. Jadi seperti ini aja. Oke. Oke, seperti ini.
kita aja panggil kan seperti teks, apa sih teks yang akan kita tampilkan, terus tipenya apa, oke, namanya apa, oke, terus button sama kan, button berarti submit button ini keterangan teksnya, ini contohnya first name, last name, ini untuk label ya. Sama kalau kita membuat di web juga sama seperti ini kan perintahnya. Oke, jadi form ini untuk tampil form ini. Oke, ini bagaimana contohnya kita membuat login di Apase Cordova. Oke, jadi di Apase Cordova ini sudah lengkap fiturnya, kita cuma tinggal nambah dikit, istilahnya create HTML-nya, terus kita tinggal ngedit, tinggal manipulasi, itu semuanya sudah ada. Ini contoh sederhana juga bagaimana kita untuk menampilkan list view. Oke ya, jadi kita modif sedikit. Oke, bagaimana sih list view? List view sama ya. Di HTML kita manggilnya juga seperti ini, list view index. Semuanya sama seperti kita membuat web. Oke, cuma beda letaknya aja. Ini contohnya list view ya. Bagaimana kita untuk menambahkan seperti ini ya, kata-kata seperti bakso, mie ayam, on click seperti ini. Oke, ini struktur untuk codingnya. Oke, terus contohnya lagi, ini contoh sederhana. Oke, di Apase ya. Ini saya pakai untuk Visual Studio ya. Jadi nanti Anda untuk membuatnya bebas. Jadi kita untuk di sini inilah area kerja kita. Ya, istilahnya untuk indeksnya. Oke. Ini perintahnya sama dengan kita membuat aplikasi dalam bentuk web. Oke. Jadi saya tidak perlu untuk menjelaskan panjang lebar ya apa itu artinya loop dan lainnya, itu Anda sudah bisa. Jadi untuk simulatornya, karena biar lebih cepat, lebih ringan, itu untuk biasanya saya simulator sih dalam bentuk web aja. Contohnya seperti ini. Ini bagaimana kita untuk tampil di Apase Cordova. Seperti ini ya. Jadi ini, ini istilahnya supaya bagaimana kita lebih gampang. Untuk Apase Cordova ya, ini istilahnya untuk referensinya belum terlalu banyak ya, karena salah satunya ini adalah framework baru, terus kurang ini ya, kurang wah gitu. Jadi untuk Apase itu masih kalah dengan Flutter sama React Native JavaScript. Rata-rata sih orang lebih suka pakai React Native, karena lebih gampang ya untuk penanganannya. Sebelum ke lain-lain lagi, silakan ada yang mau ditanyakan sebelum kita bahas yang lain lagi ya. Ada yang nggak yang mau ditanyakan? Itu yang masih bingung atau installnya belum jalan dan lainnya, silakan ya. Karena kita istilahnya kan ini sudah semester 5, itu kita lebih banyak sharing ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan seputar Apase Cordova? Untuk referensinya juga banyak ya di Apase Cordova. Tuh, untuk bagaimana kita untuk menambahkan plugin-nya. Itu minggu depan ya. Bagaimana kita menambahkan plugin-nya. Jadi kalau HTML, CSS, JavaScript istilahnya kan saya nggak harus ngajar lebih detail ya, karena kan Anda sudah bisa gitu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan soal Apase Cordova?
Atau Pak, punya saya sampai sekarang belum jalan, masih error, nggak apa-apa ya, kita istilahnya lebih banyak discuss-nya. Atau ada yang belum pernah sama sekali install Apache Cordova gitu. Jadi karena ini B project dan saya agak susah ngontrol kuliah online ya, jadi istilahnya Anda harus inisiatif sendiri ya untuk nyobain gitu ya, karena kalau saya di lab kan saya lebih langsung enak nunjuk ini apa kenapa gitu ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo silakan. Ada yang mau ditanyakan soal Apache Cordova? Untuk instalasinya gampang sekali ya, jadi nggak perlu saya ajarin pun rata-rata Anda sudah bisa. Kan tinggal file, create baru ya, project, terus cari JavaScript, cari Apache Cordova. Oke. Apache Cordova disupport sama Microsoft ya, Visual Studio. Ya, makanya ini ada. Beda dengan ini ya, beda dengan React Native. Kalau React Native tidak ada ya. Jadi kalau React Native itu kalau saya editingnya itu biasanya pakai Visual Studio Code. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Yuk, atau yang masih bingung silakan tanya ya. Jadi kita lebih banyak untuk discuss-nya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan soal Apache Cordova ya? Oke, untuk step-step untuk pelatihnya besok ya, bagaimana kita bisa menambahkan geolocation, kamera, istilahnya biar nggak terlalu ini ya, banyak materi gitu. Jadi kita pelan-pelan saja, yang penting bisa pakai hybrid ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Yang masih bingung gitu, atau Pak saya bingungnya di sini ini. Kita istilahnya di sini untuk sharing. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, Hendra, Teddy, Andi, Melvi, Kelvin, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Yang masih bingung ya. Rata-rata sudah bisa semua? Sudah bisa install semua Apache-nya? Pak. Ya. Ya, Deren. Berarti minggu depan Bapak ajarkan yang itu kan, tiap lagi ini kan. Itu juga sekaligus yang soal database-nya nggak Pak? Kalau database-nya untuk ini ya, habis UTS. Habis UTS, oke Pak. Iya, nanti habis UTS saja kita bahas tentang database-nya. Karena kan rata-rata sudah bisa IPA belum? Itu yang belum. Iya kan. Kalau belum, istilahnya nanti habis UTS saya ajarkan ya, mungkin 2 kali pertemuan ya, bagaimana kita membuat IPA, terus bagaimana sih parsing IPA-nya. IPA juga banyak ya, bisa pakai framework. Tapi untuk yang saya ajarkan, kita pakai yang PHP aja ya, ketik pakai JSON ya. Oke Pak. Ya, lebih istilahnya yang gampang dulu. Nanti untuk kalau seandainya udah bisa JSON, itu kalau kita bisa pakai framework juga bisa kok ya. React Native Web juga bisa. Atau pakai framework yang lainnya gitu. Oke? Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Soalnya kalau minggu depan saya ajarkan ini ya, database-nya kan rata-rata belum bisa IPA ya. Jadi kita pelan-pelan aja. Karena kan target saya ini bisa ya gitu. Jadi nggak harus untuk pengembangannya, kalau misalnya kita basicnya bisa, itu pengembangannya gampang. Istilahnya kan kita buat rumah kan jangan langsung atasnya, kan kita dari bawah dulu kita fondasinya gitu. Silakan. Oke. Oke, Mas, sudah install ya, sudah running. Oke. Silakan.
ada lagi yang mau ditanyakan? Rata-rata kan sudah pernah nyobain ya, bagaimana apa Cordova ya. Pak, kalau membuat aplikasi boleh nggak copy paste? Boleh, nggak ada masalah buat saya. Yang penting kita tahu strukturnya gitu kan, karena ada lihat contohnya desain bagus. Terus kita mau menambahkan pas screen-nya kayak gini modelnya bagus, ada muter-muternya. Kita copy ke aplikasi kita, kita running, buat saya nggak ada masalah. Yang penting tahu struktur alurnya. Oke, jadi istilahnya, oh ini ke sini, ke sini, ke sini gitu. Terus apa aja kebutuhannya, terus oh rupanya ini tampilannya sudut sini ini untuk gambar gitu ya. Buat saya tidak ada masalah gitu. Silakan, ada lagi yang mau tanyakan? Untuk referensinya apa Cordova ini kurang banyak ya. Jadi kalau kita cari di internet pun agak sedikit, nggak sebanyak seperti Flutter sama React Native JavaScript. Terus kalau ditanya, Pak, Bapak pernah ngembangin aplikasi Cordova? Kalau saya untuk paling coba-coba aja, tapi kalau React Native saya buat aplikasi ya, satu aplikasi itu untuk perusahaan. Tapi kalau Cordova, jujur untuk perusahaan atau dipakai orang itu saya belum pernah. Oke, jadi ya seperti ini aja kita coba-coba. Oh ini tampilannya ini, gimana untuk ngakses database-nya, bagaimana pasang plugin-nya gitu. Itu aja sih kalau dari saya ya untuk pengembangannya. Jadi saya sih lebih enjoy pakai salah satunya React Native. Saya pernah juga ngembangin itu pakai Ionic ya. Salah satu Ionic itu Cordova juga, itu pernah problem di kameranya. Misalnya untuk kamera scan barcode ya, itu di Android running, tapi di iOS itu kameranya nggak support. Itu kemarin yang saya agak-agak feel ya pakai Ionic gitu kan. Terus saya coba buat pakai Flutter ya, itu running untuk scan barcode, karena barcode kan kita kan banyak standarnya, apalagi untuk aplikasi yang di Eropa kan barcode-nya agak aneh-aneh ya, itu ada beberapa yang kurang support untuk baca barcode untuk kameranya. Jadi makanya saya lebih banyak sih pakai ini ya, React Native. Itu kalau menurut pribadi saya, mungkin Anda sendiri, wah saya ketemu tekniknya Pak, itu lebih bagus pakai Ionic. Boleh, nggak masalah ya, karena gunakanlah istilahnya yang kita nyaman, yang kita benar-benar kita kuasai untuk pengembangannya ke depannya lagi. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan daripada saya yang banyak yang curhat ya, gimana untuk pengembangan aplikasi gitu. Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sama seperti yang saya ngajar yang pemrograman basis data yang semester 3 ini, itu saya pakai 2 ya, itu pakai ASP.NET sama Visual Studio C#. Salah satunya sama dengan Anda kan, saya ajarin 2 framework ya, Cordova sama React Native. Jadi supaya mana sih yang kira-kira yang nyaman, itu yang nanti bisa dipakai. Kalau dua-duanya lebih nyaman, itu lebih bagus lagi ya untuk pengembangan. Jadi Anda istilahnya lebih ke spesialis. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Yang masih ragu-ragu ataupun yang ini ya, bingung dan lainnya gitu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah jelas, sudah paham, oke, karena sesuai dengan prodi, jadi setiap pertemuan ada tugasnya. Ini tugasnya minggu depan seperti per kelompok ya. Kalau kemarin kan
buat desainnya. Saya pengennya buat dashboard ya. Dashboardnya boleh apa saja modelnya. Itu menggunakan Apache Cordova. Oke. Terus nanti dikumpul di LMS ya, source code-nya sama print screen-nya. Jadi minggu depan saya tanya-tanya lagi sama share screen. Contohnya seperti ini. Oke. Jadi Pak, saya mau dashboard-nya seperti ini boleh. Atau Pak, saya dashboard-nya seperti ini Pak, menunya di bawah. Ini ya. Yang wajib dibuat itu satu ya. Kalau Pak, saya mau buat dua boleh nggak masalah. 2 form ya. Tapi yang utamanya itu Anda buat dashboard-nya. Oke. Terus Pak, ini kan belum isi database-nya, nggak apa-apa. Nanti dikosongin aja, desainnya aja. Jadi, kemarin sudah buat desain di apps ya, di Marvel atau di Figma. Terus untuk minggu depan itu Anda bagaimana membuat desain di Apache Cordova. Oke. Untuk desainnya Pak, boleh nggak saya copy paste punya orang terus saya edit, boleh nggak ada masalah. Yang penting itu bagus ya, yang penting itu karya Anda sendiri. Jangan copy paste punya orang 100% habis itu di show-in ya, istilahnya boleh di permark ya, di tampilannya apanya semuanya itu diedit. Oke? Ada yang mau ditanyakan silakan. Pak, jadi kita buat UI UX-nya aja kan, gak ada source code kan Pak? Gak ada, tampilannya aja. Jubilio. Dashboard ya Pak, untuk klien. Boleh apa aja. Misalnya untuk dashboard-nya kita, tampilannya ya, itu jadi di Cordova kan banyak referensinya ya untuk tampilannya aja. Jadi belum sampai source code itu saya pengen nanti masing-masing kelompok itu minimal 1 untuk misalnya halaman utamanya. Pak, ini halaman utama saya. Terus Pak, dashboard saya boleh nggak beda sama yang kemarin yang desainnya, boleh nggak masalah. Ya, yang penting dibuat. Silakan, ada yang mau tanyakan? Lalu kami boleh request nggak Pak, itu deadline tugasnya perpanjang jadi Senin 11.59 PM gitu. Yang apanya? Nanti kan deadline submitnya kan biasa kan Senin 12 AM kan Pak. Boleh nggak kalau jadi Senin 11.59 PM? Boleh, nggak masalah. Oke. Makasih Pak. Ya, kalau seandainya minta deadline-nya Selasa pun jam 11 malam boleh, nggak masalah ya. Gitu, buat saya nggak ada masalah. Yang penting istilahnya dikerjakan. Karena kan untuk HTML, CSS, istilahnya kan saya nggak harus ngajarin lebih awal lagi ya, lebih detail lagi, karena kan sudah belajar. Oke, di sini saya cuma mengarahkan bagaimana membuat ini, membuat itu kan. Terus nanti saya tambahkan videonya lagi, bagaimana untuk contohnya nanti parsing database, Pak, membuat JSON itu gimana gitu. Karena harusnya untuk semester 5 kalau yang kurikulum sebelumnya itu ada mata kuliah khusus tentang IPA ya, bagaimana membuat IPA, bagaimana parsing datanya, terus bagaimana create ya IPA gitu. Nggak apa-apa, nanti habis UTS saya ajarin ya step by step membuat IPA, karena ada contohnya. Ini contoh kalau mau nyobain IPA juga boleh ya. Ini ada, ini contoh IPA ya. Ini sengaja IPA-nya nggak saya hidden, jadi supaya nampak ini. Berarti ini kan istilahnya produk. Di produk ini kan kita ada field-nya, ada IAN, ID kategori, item name, sales price, item description-nya. Oke. Tujuannya supaya kenapa dibuat seperti ini? Supaya nanti Anda lebih gampang. Oke. Terus untuk bagusnya itu kan harusnya transaksinya itu kan di ini ya, disembunyikan atau di API-nya supaya tidak tampil seperti ini ya. Kan ini kan untuk connection-nya. Jadi kan nggak nampak kayak ini koneksi nggak sih? Gitu. Jadi
bagusnya seperti ini. Tapi kan ini untuk pembelajaran, oke, jadi bisa diakses. Soalnya insert ini kan nggak tahu ya, ini strukturnya gimana. Oke, ini bisa dibuka ya, ini bisa dilihat kok untuk source code-nya. Oke, ini Pak bukanya apa? Nanti habis UTS pelan-pelan saya kasih tahu ya, contohnya API itu apa, bagaimana untuk parsing datanya, terus bagaimana encode decode data untuk IPA itu gampang ya, karena Anda basicnya sudah bisa PHP itu gampang sekali. Jadi istilahnya saya cuma mengarahkan ini, oh nanti Anda langsung bisa ya. Sama seperti Cordova kan saya cuma mengarahkan sedikit, rata-rata kan Anda sudah bisa semua ya, karena kan sudah punya basicnya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, soal tugasnya Pak. Itu tugasnya Bapak bilang suruh kita buat dashboard-nya kan Pak, tampil dashboard-nya. Pertanyaan saya, itu menu-menunya harus jalan juga Pak? Nggak harus, tampilan aja. Berarti contohnya saya cuma kasih tampilan untuk di yang dari punya kami vendornya aja gitu Pak ya? Iya, boleh gitu. Oke lah, terima kasih Pak. Iya. Kenapa kok saya nggak menu jalan-jalan itu nanti running. Kita istilahnya kan belajar aplikasi, jangan langsung kasih tugas banyak, nanti nggak jadi kan. Jadi pelan-pelan aja. Pokoknya tampil aja dashboard-nya udah. Menu-menunya jalannya nanti ya. Yang penting tampil dashboard. Pak, kalau boleh buat 2 form, boleh nggak masalah. Form 1, mau di link, mau dijalanin juga boleh nggak masalah. Tapi yang utama itu istilahnya halaman utamanya itu kebuat ya. Mode dashboard-nya bebas ya. Buat saya tidak harus buat menunya di bawah atau pakai draw label atau pakai apa, buat saya nggak ada masalah. Anda berkreasi sendiri ya, karena untuk kita istilahnya sebagai lecturer kan nggak boleh ngalangin harus buat ini. Jadi saya lebih suka itu Anda berkreasi, menunjukkan ide-ide kreatif. Oke. Karena kan orang susah itu kan kita harus belajar berkreatif. Oke. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya Pak yang tugas. Boleh pakai selain Cordova tak ya Pak? Kalau untuk sekarang Cordova ya, Jody. Oh, oke Pak. Ya, kalau untuk selain Cordova nanti waktu UTS, sama UTS kan nanti kan presentasi tampilan desain aja belum coding ya, itu boleh pakai yang lain. Oke. Pak, saya pakai Flutter juga boleh nggak masalah. Nanti UTS-nya itu istilahnya tampilan desain aja, nanti satu-satu ya di-showin, nanti jelasin ke saya, Pak ini aplikasi ini jelasin, ini menunya apa-apa, ini khususnya apa-apa. Jadi dari sekarang pun boleh kok diangsur-angsur untuk UTS-nya ya. Jadi diangsur-angsur. Untuk UTS-nya boleh pakai Flutter, boleh pakai React Native, boleh pakai aplikasi apa aja untuk desainnya. Nggak codingnya ya. Kita tampilannya tok aja untuk UTS-nya. Baru nanti waktu UAS itu bagaimana codingnya untuk akses IPA-nya. Oke, sudah jelas? Jadi untuk tugasnya Jody pakai Cordova ya. Istilahnya pakai aplikasi Cordova biar sama dengan yang lainnya. Oke Pak. Oke ya. Nanti kalau seandainya Jody yang lain apa istilahnya, wah saya mampunya di Flutter, nggak apa-apa. Kan nanti kan ada 5 kelompok ya, temennya satu aja yang buat gitu. Oke, silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan soal tugasnya minggu depan? Ya, untuk Cordova gampang ya, kan basicnya HTML gitu. Ayo silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ayo silahkan. Pak, nanti dashboardnya cuma tampilannya aja dulu kan? Iya. Oke. Tampilannya aja ada. Ya. Nggak usah yang ribet-ribet ya. Istilahnya yang penting tampilan formnya. Jadi nggak usah coding dulu. Oke. Karena saya pinginnya sih kita belajar pelan-pelan tapi pasti. Untuk pengembangannya, tambahkan yang rumit-rumit itu nanti ya pas Anda kerja. Oke.
nanti di kerja pasti dituntut ini tambahan ini itu tambah itu. Saya nggak akan ngajarin yang aneh-aneh supaya istilahnya Anda nyaman. Oh, pakai ini nyaman gitu ya. Nanti kan itu semua pengembangannya bisa waktu skripsi atau mukape buat aplikasi, nanti baru minta ini minta itu ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo silakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sebentar ya, saya cek e-learning-nya sudah masuk belum. Desain pemrograman. Oh. Oke, sorry ya. Saya lupa sharing. Sebenarnya sih saya sudah lengkap ya untuk video sama materinya ini. Itu ada di e-learning satu lagi. Jadi belum saya copy paste, saya pindahin ke yang untuk yang sekarang gitu. Karena ini kemarin kan project UIB kan suruh buat apa video, terus materinya itu sudah ada, tapi kayaknya saya lupa deh ada e-learning yang 2021 ini. Oke, habis ini nanti saya pindahin lagi ya untuk materinya, videonya, terus tugasnya ini nanti habis selesai materi ini saya upload. Oke ya, harusnya udah ada, tapi kayaknya saya lupa deh mindahin gitu. Terus minta tolong Esa ya. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti habis kelas ini saya masukkan video, tugas, sama materinya di e-learning. Semuanya sih sudah ada, tapi saya kayaknya lupa mindahin. Oke, sudah jelas tugasnya? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah jelas, sudah paham, mungkin habis ini Anda ada kuliah dari pertemuan chapter 4 sampai di sini. Saya tunggu tugasnya seperti biasa nanti sebelum kuliah itu share screen, saya cek satu-satu ya. Jadi itu nanti nilai tambahan waktu UTS UAS. Jadi saya pinginnya semua lulus dapat A ya. Jadi kenapa kok dapat nilai bagus semua? Kan saya bisa cek ini tugasnya jalan semua Pak, ini semuanya bagus gitu. Oke, jadi saya tunggu tugasnya. Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Selamat malam Pak, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, malam.